kita bisa lihat ya, sebelum kita ketik selanjutnya itu sebenarnya udah ada rekomendasi yang bisa kita gunakan. Berarti resep makanan simple ini paling banyak dicari. Terus kita bisa tambahkan lagi, misalnya dari A. Nah, kita jangan langsung ketik lagi, itu udah muncul gitu. Resep makanan anak 1 tahun, resep makanan anak 2 tahun. Nah, di sini kita bisa pilih. Misalnya di sini saya coba catat dulu resep masakan anak 2 tahun. Terus kita bisa ketik lagi selanjutnya yang D, kita lihat apa yang direkomendasikan. Oh ternyata ada resep makanan buka puasa, ini misalnya nanti momen-momen saat puasa. Atau ini juga di bawah ada resep makanan balita 1-2 tahun, resep makanan berkuah simple. Di sini coba aja kita buat yang nomor 2, resep makanan bayi 1 tahun. Misalnya, tapi tentunya teman-teman sanggup membuat ini gitu ya. Jangan teman-teman cari yang banyak dicari tapi teman-teman nggak bisa buat tutorialnya gitu kan, percuma. Misalnya di sini saya suka buat resep makanan bayi 1 tahun, jadi saya buat lagi di sini misalnya resep makanan bayi tahun. Oke, resep makanan bayi 1 tahun. Nah misalnya kalian buat lagi C, resep makanan, ini ada lagi dan seterusnya. Oke, di sini saya contohin aja 2 dulu. Tapi di sini teman-teman terserah ya mau berapa banyak aja sampai ini tuh nanti teman-teman bisa bikin ide video kalian seterusnya gitu dari riset ini tadi. Oke, dari aplikasi YouTube-nya seperti itu. Selanjutnya kita langsung gunakan vidIQ atau TabBuddy untuk melihat apakah itu berpotensi cuan atau enggak gitu. Tadi kita pakai browser lagi. Terus di sini kita ketikkan aja vidIQ. Saya lebih seringnya pakai vidIQ, jadi kita pakai vidIQ aja. Yang mau TabBuddy sama aja sih, intinya kita melihat keyword itu bernilai atau enggak gitu. Nah, di sini kita loginkan aja dulu. Oke, di sini kita ke pojok kanan atas. Sebentar. Nah, kita ke pojok kanan atas menu, terus ke keyword. Ya, menu keyword. Nah, di sini kita bisa ketikkan itu tadi yang udah kita tulis dari YouTube tadi ya. Resep makanan anak 2 tahun misalnya. Nah, ini. Terus kita search. Nah, kita langsung aja ke related keyword ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia juga akan merekomendasikan di related keyword ini ada resep makanan anak 2 tahun anti GTM dan nilainya tinggi. Terus di sini kita bisa lihat dulu di search volume-nya. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata di sini juga ada yang lain-lain direkomendasiin gitu. Anak usia 2 tahun, terus di anti GTM gitu. Misalnya kita mau buat konten juga, tetapi mengikuti yang di bawah ini boleh. Yang ini yang ketiga ini kita jadiin ide konten selanjutnya boleh. Atau misalnya resep makanan anak 2 tahun ini kita gabungin ke dengan yang related keyword. Misalnya resep makanan anak 2 tahun dan ini untuk anak yang anti GTM yang seperti yang bawah gini. Terus itu kita gabungin ke yang nomor 2, resep makanan anak 2 tahun dapat juga menurunkan atau menambah berat badan gitu. Intinya kita hubungkan. Atau sebenarnya sih bisa pilih di antara keyword-keyword ini juga udah bisa sih gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke competition. Nah, competition. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Di competition itu ada nilainya ya. Nah, kita bisa lihat. Bentar. Nah, ini di competition ini kita bisa lihat ada yang medium, low, low. Ini tandanya persaingannya nih teman-teman. Seberapa banyak orang yang buat konten seperti ini di YouTube gitu. Kalau medium sih udah termasuk bagus. Kalau high itu yang persaingannya ternyata banyak. Udah banyak sekali orang buat konten dengan judul yang seperti ini gitu. Yang udah dicari penonton. Terus kita bisa lihat yang bawah ini masih low teman-teman. Nah, kita bisa lihat pencariannya tadi banyak, tetapi yang buat itu masih sedikit. Sehingga peluang video kita ditonton itu lebih banyak gitu. Nah, kalau kita buatnya asal-asal aja kan kita nggak tahu apa yang dimaunya penonton gitu. Ternyata dengan data ini kita bisa lihat, oh ini tuh videonya masih sedikit loh yang buat.
tetapi dibutuhkan banyak orang, dicari banyak orang gitu. Ini tuh pencarian per bulan ya teman-teman datanya. Terus kita bisa lanjut ke overall. Nah, kita bisa lihat di sini poin ini tandanya ini udah keseluruhan, overall itu keseluruhan. Nah, semakin tinggi poinnya itu tandanya semakin bagus. Kalau misalnya kalian ingin buat konten dari urutan poin tertinggi, itu lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ini teman-teman buat aja sebanyak-banyaknya, kalian susun, nah itu jadikan video kalian setiap harinya. Kalau dari Kang Lutfi itu biasanya rekomendasikan ke 40 video pertama kalian gitu. Nah, dari sini. Oke, sebentar. Nah, kalau udah kita buat seperti ini, sebenarnya itu udah ini ya, udah bagus gitu. Nah, apa namanya? Selanjutnya nanti tinggal misalnya kita udah upload gitu, tinggal nunggu aja. Biasanya itu sih, memang dia nggak langsung cepet ya. Misalnya langsung, oh tiba-tiba penontonnya banyak, enggak. Tapi itu nanti setidaknya per bulan kemudian, beberapa bulan kemudian itu nanti akan dapat penonton gitu. Karena apa? Karena kita udah riset ini tuh dibutuhkan, dan dibutuhkannya itu bukan sebulan 2 bulan atau momen gitu, tetapi sepanjang tahun orang membutuhkan konten tentang ini gitu berdasarkan data. Oke, di sini saya stop karena kita kembali ke slide lagi. Oke. Ya, semoga teman-teman tadi tutorialnya memahami. Kita kembali ke slide lagi. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, teman-teman bisa tanyakan di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya ini baru kita masuk ke strategi perencanaan konten. Oke. Pertama ini ada bidang channel ya. Bidang channel yang ingin dibangun. Ini tuh hampir sama dengan kayak tadi kata kunci utama tadi. Bidangnya tentang apa? Tadi tentang masak-masak, tapi lebih spesifik kita buat kata kunci jadi resep masakan gitu. Nah, kalau di sini kita kasih contoh keuangan atau bisnis. Karena jadi gini teman-teman, di setiap tema konten atau ide konten itu ternyata nilai cuannya juga beda-beda gitu. Per view-nya itu beda-beda. Kebetulan tentang keuangan dan tentang konten luar negeri ini itu biasanya CPM-nya lebih besar gitu. Jadi kita kasih aja contoh tentang keuangan atau bisnis gitu. Nah, selanjutnya kita pilih topiknya itu dari keuangan ini investasi. Kan misalnya di topik tentang keuangan ini nggak hanya investasi, mungkin cara mengatur keuangan atau lain-lain itu ada gitu kan. Nah, jadi kita lebih spesifik lagi itu topiknya misalnya tentang investasi gitu. Oke. Nah, terus di sini kita coba membuat kategori konten. Kita udah tentukan nih bidangnya tentang keuangan, terus kita spesifik topiknya tentang investasi. Terus kita coba tentang kontennya itu kita inikan lagi, misalnya tentang pengenalan, bimbingan, rekomendasi, dan lain-lain. Oke, kita next. Nah, ini kategori konten ya. Nah, kalau di dalam kategori konten itu misalnya kita contohkan yang pertama kita buat itu video perkenalan gitu. Perkenalan atau introduction dari jenis-jenis investasi. Nah, terus selanjutnya videonya itu tentang pembahasan atau problem and solution. Mengapa kita harus berinvestasi? Nah, itu bisa kita buat dikategorikan dari investasi tadi. Terus tentang video rekomendasi, rekomendasi investasi yang cocok untuk pemula apa ya gitu. Nah, kita bisa buat itu. Terus misalnya tentang kegiatan pribadi ya, yang ini pengalaman investasi pertama kalinya gitu, kita bisa share. Ada banyak kategori yang teman-teman bisa kembangkan dari hanya satu topik investasi. Setelah nanti teman-teman udah buat banyak dari topik investasi ini, mungkin nanti kalian bisa mengembangkan ke topik lain yang masih di bidang keuangan. Tapi kalau bisa sebanyak 40 video pertama teman-teman fokus di satu topik dulu gitu. Dan saya sarankan sih sebaiknya itu kalau udah dapat sekitar 100.000 subscriber gitu baru pindah-pindah ke topik lainnya gitu supaya fokus dulu gitu. Supaya penonton itu benar-benar mengenali channel kita ini dulu gitu. Oke.
Oke, nah misalkan ide konten kita yang pertama itu topiknya tadi kan investasi ya. Ada perkenalan jenis-jenis investasi, kita bisa manfaatkan 5W1H untuk pengenalan investasi. Misalnya pertama ada di what, ceritakan tentang apa saja sih jenis-jenis investasi saat ini. Nah, gitu. Terus kita manfaatkan lagi where, jelaskan di mana saja kita bisa melakukan investasi. Terus ada when, kapan waktu yang terbaik untuk melakukan investasi. Terus siapa aja tokoh yang sukses dalam berinvestasi. Why, mengapa? Ceritakan alasan mengapa perlu memahami investasi. Terus how, bagaimana? Ceritakan bagaimana cara melakukan investasi mudah untuk pemula. Jadi kita buat supaya pemula itu punya panduan dan dia nggak salah gitu dalam berinvestasi, karena biasanya pemula itu agak ragu-ragu dalam berinvestasi, sehingga nilai konten kita itu ada value gitu, sehingga orang mau nonton dan bermanfaat. Oke. Kita skip lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya kita udah buat seperti itu tadi, kita itu perlu juga namanya riset dari kompetitor lain. Nah ini, kita bisa lihat, kita bisa mempelajari cara kerja para konten kreator yang sudah terkenal dan membahas bidang konten yang sama dengan kita. Kita perlu juga menguasai cara kerja mereka. Kenapa kita penting meriset dari kompetitor lain? Karena tentu kompetitor yang udah besar itu dia sudah melalui banyak cara untuk membuatnya dan udah diakui dan banyak yang menonton. Jadi kita perlu meniru mereka. Bagaimana cara mereka membawakan materi, perhatikan intonasi suara, body language. Jangan sampai kayak ketika kita melakukan penjelasan itu kita monoton gitu, agak kaku, terus ngomongnya lambat, terus nggak ada intonasi, datar aja gitu. Nah itu kan membosankan ya, cenderung orang-orang akan skip video kita gitu. Coba kalau kita ngomongnya semangat gitu dan penuh senyum, sedikit kadang melucu kalau teman-teman pandai melucu, nah sehingga itu suasananya akan lebih hidup gitu. Nah terus kita bisa lihat juga video apa saja yang paling populer dan direkomendasikan dari channel mereka. Intinya kalau misalnya kan kita bisa lihat tuh video-video mereka ada berapa, terus kita lihat yang populer. Berarti kalau itu udah ada yang populer, nah berarti itu yang lagi diminati orang-orang tentang investasi tadi gitu. Nah kita bisa contoh itu juga idenya, tetapi dengan penyampaian kita sendiri, dengan cara kita sehingga tetap beda dan mungkin kita tambahkan sedikit yang berbeda, sehingga konten itu juga akan bisa mengikuti, biasanya akan meledak juga karena itu memang lagi diminati gitu tentang itu. Terus kita bisa tiru juga bagaimana mereka melakukan editing, membuat thumbnail, dan memilih konten. Nah, di dalam editing ini penting ya teman-teman. Misalnya kayak ketika kita lagi salah, kita bisa cut, terus ketika kita pengen pindah kamera, dan ini supaya suasana itu hidup itu penting di editing, supaya mata kita juga nggak bosan ya penonton itu. Kalau misalnya teman-teman tanpa wajah, teman-teman itu bisa mungkin pakai konten selingan gitu, itu tuh usahakan jangan lama-lama gitu pindahnya. Misalnya baru beberapa detik aja udah pindah kamera, nah itu bagus gitu, sehingga mata kita nggak bosan gitu, penonton itu nggak bosan. Terus membuat thumbnail. Nah ini penting kita tiru dari mereka, karena udah terbukti mereka itu channelnya udah besar, berarti thumbnail itu bagus, tapi kita bukan tiru plak gitu ya teman-teman, tetapi kita ATM, amati, tiru, baru kita modifikasi dengan cara kita. Nah biasanya thumbnail itu kan kecil ya teman-teman, apalagi penonton itu kebanyakan dari handphone gitu, berarti kita bikin tulisan yang jelas, gambar yang jelas, karena dia kecil nantinya dilihat orang, tapi udah bisa dibaca gitu. Oke, sekian mungkin dari materi. Saya kembalikan ke MC ya. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Ismail atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat pastinya, dan juga nambah ilmu baru untuk kita semua. Nah, pastinya teman-teman tadi sudah ada yang list nama ya untuk bertanya, jadi nanti saya akan panggil secara satu-satu berurutan, dan diharapkan teman-teman satu pertanyaan aja agar semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya, dan juga diharapkan disampaikan poinnya saja secara singkat dan jelas. Oke, mungkin untuk yang pertama, Mas Ismail, kita sudah punya
Mas Ali di sini. Silakan Mas Ali jika ingin bertanya. Oke. Halo, selamat malam. Mungkin belum ada ya Mas Alinya. Kita lanjut ke yang kedua dulu, Mas Randy mungkin silahkan. Tentang tutorial juga yang tadi kalau misalnya ada yang masih bingung nggak apa-apa ditanya aja. Iya. Mungkin belum ada ya Mas Randy-nya juga, atau teman-teman lain yang ingin bertanya boleh? Halo, halo, halo. Oh, Mas Ali sudah ada ya? Iya, silahkan. Ini Kak mau tanya ke Mas Lutfi sama Mas siapa? Mas Ismail. Ya. Nah ini kan sebenarnya saya bahas kontennya itu adalah kripto ya Kak ya. Tapi kan kripto kan lagi ambles-amblesnya sekarang. Itu enaknya gimana? Saya ganti tentang finance juga atau tetap di kripto? Terima kasih. Oke, ini mau saya duluan atau Kang Lutfi nih? Oke, kalau saya sih ke Kang Ismail duluan aja deh. Oke, jadi intinya itu dia kamu bahasnya itu currency, tetapi karena sekarang lagi ini lagi nggak bagus, mau ganti atau enggak. Jadi ini menurut pandanganku ya teman-teman, kalau kita misalnya itu udah di bidang itu tuh nggak apa-apa, fokus aja dulu gitu, karena kita nggak tahu ya kapan itu naiknya, mungkin sebulan 2 bulan atau berapa tahun kemudian gitu. Karena memang konten apa namanya ini memang nggak selalu rame, tetapi kalau misalnya kita di bidang itu ya biasanya menguasai itu, sekali dapat penonton itu dia akan betah tuh di channel kita gitu. Jadi jangan sampai kita ini baru mulai gitu, kita udah tapi udah nggak ada yang nonton, terus kita ganti lagi ke yang lain, belum tentu nanti yang lain itu juga akan banyak penontonnya gitu. Jadi sebenarnya di YouTube ini dengan tipe yang sama itu udah banyak sekali yang buat tentang judul yang sama kayak kita, currency, tentang masa, itu semuanya udah banyak gitu. Tetapi akan ada aja penontonnya, ketika penonton itu menemukan video kita dan mereka suka, itu mereka akan balik terus gitu. Jadi kemungkinan apalagi masih baru ya, atau videonya baru beberapa gitu. Sedangkan Kang Lutfi aja bilangnya di kelasnya itu sekitar 40 minimal gitu. Apalagi masih baru gitu. Nah, jadi saran saya saya pernah dengar bosnya YouTube itu berkata seperti ini. Di YouTube itu ada miliaran yang akses per hari. Nah, apapun kontennya itu akan ada yang nonton. Kalau beliau bilang gitu. Jadi kalau memang itu bidang kalian mampu membuatnya, fokus aja sih menurut aku itu. Gitu. Ya. Oke, saya izin ambil alih Mas Ismail. Ya. Jadi Ya. ini kalau pandangan saya pribadi ya, jadi kan saya setuju banget nih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ismail, bener banget poin yang disampaikan. Tapi sebelum aku menjawab, aku mau ucapin saya tuh benar-benar kangen banget ya saya tuh benar-benar kangen banget sama teman-teman. Jadi udah maaf banget, saya udah sekitar sebulan ya saya nggak bikin webinar teman-teman, karena saya ada kerjaan dari Kominfo. Jadi tiap hari itu saya harus mentoring dari pagi kepada orang-orang baru yang pengen jadi seorang content creator di YouTube. Dan saya senang banget di sini, kenapa? Karena teman-teman tuh di sini rata-rata udah pada paham banget nih tentang YouTube gitu. Kayak udah tahu tab body, udah tahu fit IQ. Jadi tuh saya menyampaikan informasinya tuh lebih enak gitu. Jadi saya tuh merasa senang banget gitu, teman-teman udah bikin webinar seperti ini. Dan aku makasih banget buat teman-teman yang udah bertanya, yang sudah bertanya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, aku akan jawab dulu nih pertanyaan dari Kak Ali nih untuk masalah cryptocurrency ya. Nah, jadi untuk masalah cryptocurrency, pertama yang aku pengen tanyakan adalah, kalau dari sudut pandang aku pribadi ya, aku mau nanya nih, Kak Ali udah berapa video Kak kalau boleh tahu? 79 Kak. Oke, 79 subscriber sama views rata-rata berapa Kak? Kalau subscriber 9.600, kalau viewsnya ini yang turun. Kemarin 1.000-2.000-an. Oke, kalau boleh tahu di cryptocurrency Kakak nyaranin koin nggak? Iya. Nah, sebenarnya gini Kak, aku tuh sebenarnya takut ya sama cryptocurrency ya, karena aku tuh pertama kali belajar cryptocurrency itu tahun 2017 ya di Bloomberg. Nah, jadinya aku takut karena aku dulu tuh banyak banget YouTuber yang membahas cryptocurrency gitu. Kayak contoh, kayak kita bisa
Ada dulu 2017 kalau kakak main namanya Hashflare gitu, di mana kita bisa berinvestasi di sana. Nah, YouTuber tuh banyak banget tuh yang bikin konten.